Halo pengusaha bahan bangunan dan distributor bahan bangunan di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas suatu musuh. Musuh apa sih? Maksudnya gini ya. Jika teman-teman pengusaha bahan bangunan adalah seorang superhero ya. Bayangkan ada superhero. Mungkin Batman, mungkin Superman, mungkin Spiderman, atau mungkin Wonder Woman gitu ya. Jadi setiap superhero pasti punya musuh. Tapi tentunya musuh ini konteksnya dalam dunia bisnis. Anda superhero-nya dan Anda sedang menghadapi musuh. Musuhnya adalah 6 hal yang saya pegang di kertas berikut ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Seorang leader, seorang pemimpin di dalam sebuah bisnis itu adalah sebuah kunci ataupun kita sebut dengan inti yang paling utama. Jika dia memiliki prinsip-prinsip yang salah, maka bisnisnya tidak akan bisa bertahan lama dan cenderung menurun dan cenderung akan bangkrut atau hancur. Ya. Jadi 6 hal ini sering sekali dialami oleh para pembisnis yang saya sebut tadi sebagai musuh dari seorang superhero. Superhero adalah leadernya, bisnis adalah dunianya, dan musuh adalah hal-hal yang harus dihindari di dalam dunia bisnis, khususnya masalah mental. Oke? Mental pertama yang harus dihindari adalah banyak alasan. Ini adalah musuh Anda yang harus Anda hindari. Banyak alasan. Ini kalau disuruh kerja, nanti deh lagi sibuk ngapain gitu. Terus disuruh belajar sesuatu yang baru, misalnya ya, saya mah sudah tua, gaptek, dan pokoknya apapun dia sudah berada di dalam yang namanya zona nyaman. Jadi ketika dia harus keluar dari zona nyaman untuk memajukan bisnisnya dengan mempelajari sesuatu yang baru, maka dia akan memiliki banyak alasan. Ya, banyak alasan pun bisa jadi dia akan menjadi menunda-nunda pekerjaan yang akibatnya pekerjaannya makin numpuk dan nggak beres-beres. Ya, banyak alasan. Musuh superhero di dalam dunia bisnis yang pertama. Yang kedua, mudah berpuas diri. Ini adalah mental yang harus dihindari. Masalah gini ya, berpuas diri itu oke sih, memberikan reward pada diri kita itu oke. Cuman kalau kita terlalu lama, terlalu hanyut dalam suatu kemenangan dan nggak berimprovisasi, nanti kita akan seperti Nokia ataupun BlackBerry yang terlalu mudah berpuas diri karena merasa menjadi seorang top leader, top market, top domination dalam segmentasi marketnya. Akibatnya nanti tergilas oleh perkembangan zaman ataupun oleh perkembangan kompetitor. Ya, jadi mudah berpuas diri itu adalah hal yang harus dibasmi, alias musuh dari seorang superhero. Yang ketiga, menutup pintu dan jendela. Jadi, seorang leader nggak mungkin adalah seorang sosok yang sempurna. Ya, dia juga seorang manusia dan dia adalah seorang yang memiliki kekurangan juga. Punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi ketika dia memiliki kekurangan, akan ada orang-orang yang membantu dan memberikan masukan. Masalahnya, ketika diberikan masukan, diberikan kritik, diberikan sesuatu yang bisa membuat bisnis berkembang, si leadernya malah menutup pintu dan jendela. Artinya pintu ini pintu hati, jendela di sini adalah mata, kuping, ya, dan juga mulut. Mulut enggak ya. Jadi pintu jendela di sini adalah mata, ya, jendela mata sama jendela pendengaran. Nggak mau menerima input, nggak mau melihat sesuatu yang harusnya diperbaiki, ya. Jadi ini menjadi musuh juga dari superhero dalam dunia bisnis. Bukan ditutup, tapi kita harus membuka, ya, gitu. Yang keempat adalah tamak. Oke, tamak ini bagus ya. Tapi tamak di sini dalam arti itu kitanya nggak punya perhitungan yang mengakibatkan bisnis bisa jadi bangkrut. Jadi pastikan kita melakukan ekspansi, kita mau berimprovisasi, kita mau memajukan usaha, semuanya harus dihitung dan tentunya bukan hanya seorang pemimpin saja yang maju, tapi timnya juga sama-sama maju bersama-sama. Bisnis maju, semuanya saling happy. Oke? Tamak dia harus dihindari. Yang kelima adalah tidak teliti. Memang sih yang namanya ketelitian itu nggak asik ya, nggak enak,
dan membutuhkan usaha lebih ekstra ketika kita harus memeriksa pekerjaan orang, misalnya gitu ya, meneliti, memeriksa lagi, terus memperbaiki kesalahan orang gitu kan ya. Tapi memang itu adalah musuh dari seorang superhero di dalam dunia bisnis. Pastikan untuk bisnis kita itu harus teliti, dan tidak teliti ini harus dihindari. Dan yang keenam, hindari yang namanya mudah hilang fokus. Entah Anda fokus tergoda ke bisnis lain karena menganggap bisnis itu lebih asik daripada bisnis sendiri. Contohnya bisnis bahan bangunan itu udah nggak asik nih. Lebih asik bisnis fashion misalnya. Lebih asik bisnis makanan, kuliner. Lebih asik lagi bisnis snack. Itu bisa bikin kita jadi tergoda. Nanti kalau mudah tergoda ya, bangunan yang nggak jadi, snack yang nggak jadi, kulinernya nggak jadi, akibatnya semuanya serba nggak jadi, ujung-ujungnya habis modal. Pastikan mudah hilang fokus harus dihindari, ya. Dan kita pun ketika bekerja juga jangan multitasking, tapi kita harus single tasking. Pastikan kalau ada 3 pekerjaan, beresin dulu yang satu, baru kita kerjain kerjaan yang kedua, baru kerjain kerjaan yang ketiga. Jangan di dalam satu waktu yang alias namanya context switching. Satu waktu nih ya, kerjaan satu, bentar pindah, pindah lagi, belum beres, pindah lagi kedua, belum beres, pindah lagi ketiga, belum beres, pindah lagi kedua lagi, pindah lagi. Nah, kok jadi bingung otaknya ya. Jadi pastikan kita ngeberesin dulu semua pekerjaan. Itu dia 6 hal yang harus kita basmi. Karena kita adalah superhero di dalam dunia bisnis, kita basmi musuh-musuh kita supaya kita menjadi pengusaha bahan bangunan dan distributor bahan bangunan yang maju usahanya, maju leadernya, dan juga maju timnya. Mantap! Jika Anda suka dengan tips seperti ini, subscribe channel Distributor Bangunan, klik tombol loncengnya, dan jangan lupa follow TikTok @distributorbangunan. Sampai jumpa di video berikutnya.